Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Elizabeth. Saya Anastasia Evi. Saya Nadia Natasha. Dan saya Stella Parera. Kami merupakan mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Fakultas Pendidikan dan Bahasa di Unika Atmajaya, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan simulasi wawancara berbasis perilaku berdasarkan profil kompetensi menurut Spencer. Wawancara ini dilakukan untuk rekrutmen guru bimbingan dan konseling fresh graduate SMP Budaya 3 Santo Agustinus. Video ini merupakan pemenuhan tugas ujian akhir semester, mata kuliah pelatihan dan pengembangan SDM, dan selamat menyaksikan! Selamat siang. Selamat siang, Bu. Apakah benar saya berbicara dengan Ibu Nadia Natasha? Iya, betul sekali dengan saya sendiri. Oke, bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan, baik Bu. Ibu bagaimana? Puji Tuhan, baik juga. Oke, baik. Hari ini kita akan melakukan sebuah wawancara yang bertujuan untuk merekrut tenaga baru sebagai guru bimbingan dan konseling di sekolah kami, yaitu SMP Budaya 3. Wawancara kali ini akan berlangsung sekitar 15 menit dan akan ada 3 pewawancara yang berbeda. Dan perkenalkan, yang pertama adalah saya Anastasia Elizabeth, dan di sini juga ada Ibu Anastasia Evi, dan yang selanjutnya ada Ibu Stella Parera. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda mengenai pekerjaan yang nantinya akan ditempati dan melihat seberapa cocok Anda dengan kriteria yang kami inginkan. Kami berharap Anda dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang Anda miliki. Apakah informasi dari saya cukup jelas? Iya, Bu, sudah cukup jelas. Apakah Ibu juga ada pertanyaan? Sejauh ini tidak ada, Bu. Oke, kalau begitu bisa kita mulai ya sesi wawancara ini. Pertama, silakan deskripsikan diri Anda. Iya, baik Bu. Perkenalkan, nama saya Nadia Natasha, biasa dipanggil Nadia. Saya merupakan sarjana bimbingan dan konseling Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta. Saya mengambil jurusan bimbingan dan konseling karena saya tertarik untuk membantu orang dengan cara mendengarkan. Selain itu, saya juga sangat tertarik untuk terlibat dengan pendidikan anak-anak. Ketika saya masih menjadi mahasiswa, saya cukup aktif di dalam bidang organisasi yang ada di kampus. Karena saya sangat menyukai bidang sosial, dan saya mengetahui bahwa dengan berorganisasi dapat membantu saya untuk menggali hal-hal baru yang ada di dalam diri saya. Oke, baik sekali. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang sekolah kami? Ya, SMP Budaya 3 ini merupakan salah satu sekolah Katolik yang memiliki visi-misi AG Quod Agis, yang maknanya adalah lakukan sebaik mungkin apapun yang dilakukan. Selain itu, SMP Budaya 3 juga cukup terkenal dengan prestasi dalam bidang olahraga, yaitu bola basket, dan di bidang seni adalah gondang batak. Oke, jika saya boleh tahu, dari mana Anda mendapatkan informasi terkait lowongan kerja ini? Iya, saya mendapat informasi dari LinkedIn, Bu. Dan saya langsung mengirimkan CV saya lewat email yang sudah dicantumkan. Oke, baik. Saya sudah melihat CV Anda, dan saya rasa Anda cukup memenuhi persyaratan dan memiliki banyak pengalaman di bidang organisasi kemahasiswaan serta kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan. Saya ingin tahu lebih lanjut terkait pengalaman-pengalaman tersebut, Ibu. Apakah Anda dapat menceritakannya? Ya, baik. Selama saya menjadi mahasiswa, saya aktif di beberapa organisasi mahasiswa, baik dalam tingkat prodi maupun tingkat universitas. Pada tingkat universitas, saya mengikuti salah satu UKM yang memiliki reputasi cukup baik, yaitu UKM sepak bola. Dan saya juga menjabat sebagai koordinator bidang futsal putri pada UKM tersebut. Setiap tahunnya UKM mengadakan 2 acara, yaitu eksternal dan internal.
Dalam acara eksternal dan internal selama 3 periode, saya selalu menjadi anggota kepanitiaan dan dipercayakan sebagai koordinator bidang dan usaha. Pada tingkat prodi, saya mengikuti salah satu organisasi himpunan mahasiswa, bimbingan dan konseling. Saya juga dipercayakan sebagai ketua organisasi dari himpunan mahasiswa bimbingan dan konseling periode 2020 sampai dengan 2021. Selain itu, juga saya tiap tahunnya prodi kami mengadakan acara tahunan berupa pengabdian masyarakat yang biasa disebut dengan Ties of Counseling. Dan ketika angkatan saya dipilih untuk menjadi panitia, saya juga dipercayakan sebagai koordinator bidang acara. Oke, baik sekali. Selanjutnya saya akan menanyakan terkait prestasi apa saja yang pernah Anda dapatkan ketika Anda berada di dalam suatu organisasi. Terdapat beberapa prestasi yang saya dapatkan selama saya berorganisasi. Sebelum pandemi, saya pernah sukses dalam menjalankan semua tugas di kepanitiaan yang diberikan pada saya, baik itu besar dan kecil. Semua keberhasilan menyelesaikan tugas saya adalah prestasi bagi saya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbing dan Konseling periode 2020 sampai dengan 2021. Pada masa jabatan saya menjalankan program kerja dengan tuntas sesuai dengan rencana pelaksanaan program dari awal periode saya. Beberapa acara charity kami adakan secara online dan berlangsung secara baik. Walau di tengah pandemi, program-program kerja bidang pengabdian masyarakat untuk anak panti asuhan dan webinar-webinar yang dirancang untuk diberikan kepada siswa-siswi sekolah dapat dijalankan juga dengan baik. Oke, kalau begitu lantas apa saja yang Anda lakukan untuk mendapatkan prestasi-prestasi tersebut di dalam organisasi atau proyek yang pernah Ibu ikuti? Setiap saya ingin mencapai suatu prestasi, perencanaan sangat penting untuk saya. Perencanaan yang baik melihat kepada kondisi nyata yang ada. Setelah merencanakan dengan baik, saya akan melaksanakan perencanaan tersebut. Setiap saran yang diberikan oleh orang-orang sekitar saya tentu saja juga saya dengarkan untuk sebagai bahan evaluasi bagi diri saya. Oke, apa saja yang Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas diri Anda di dalam organisasi? Selama saya terlibat dalam sebuah organisasi, kesadaran, semangat, dan pengendalian diri sangat penting agar mampu meraih prestasi. Kesadaran akan tanggung jawab yang dapat menjadikan saya untuk menjalankan yang harus dijalankan, semangat untuk memberikan yang terbaik untuk semua orang, serta pengendalian emosi dan pikiran agar segala yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, apakah Anda pernah bertindak sebelum diminta dalam menangani suatu permasalahan di dalam organisasi? Jika ya, ceritakan pengalaman tersebut. Saya pernah dalam kepanitiaan acara yang diadakan oleh UKM sepak bola yang saya ikuti. Ketika itu saya menjadi panitia bidang dana dan usaha. Namun ketika pertandingan terdapat pemain yang cedera, sedangkan panitia bidang medis sedang mengurus pemain lainnya yang sedang terluka. Karena saya merasa sebagai panitia, saya juga memiliki rasa tanggung jawab. Jadi saya membantu panitia medis untuk menangani pemain yang terluka. Baik sekali Ibu. Selanjutnya, ketika terdapat permasalahan di dalam suatu organisasi, bagaimana cara Anda untuk menggali penyebab masalah tersebut? Berdasarkan pengalaman saya dalam menyelesaikan permasalahan dalam organisasi, adalah kita harus menenangkan keadaan dengan memikirkan kalau ada hubungan baik yang harus dijaga dalam organisasi. Setiap konflik pasti ada dan bisa terselesaikan. Pemikiran tersebut harus tersugesti kepada seluruh anggota yang ada, dan setelah itu mencari akar permasalahan dengan menggunakan rumusan pertanyaan 5W1H kepada para anggota organisasi, dan informasi yang lengkap akan membawa organisasi menemukan penyebab masalah dengan tepat. Oke, baik. Lantas, dari setiap permasalahan yang ada, apa tantangan terbesar untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam organisasi tersebut? Tantangan terbesar dalam memecahkan suatu permasalahan dalam organisasi, menurut saya adalah keegoisan atau rasa ingin menang sendiri. Karena hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam mencari jalan keluar
dari setiap permasalahan yang ada dalam organisasi. Oke, selanjutnya ketika Anda bekerja dalam suatu proyek kemahasiswaan, apakah Anda mampu memahami perasaan dan pemikiran pihak yang Anda layani? Jika ya, ceritakan pengalaman tersebut. Ya, saya dapat memahaminya. Pernah saat saya tergabung dalam panitian pengabdian masyarakat di himpunan mahasiswa yang diadakan di panti asuhan. Tema acara tersebut adalah menemukan keluarga dimanapun kalian berada. Ada salah satu anak yang dari awal mendekati saya dan memperhatikan saya. Ia mengikuti kegiatan itu dengan baik, dan saat sesi sharing, ia menceritakan pengalamannya pernah dibully di sekolahnya karena ia adalah seorang anak dari panti asuhan. Di situ ia menceritakannya sambil menahan tangis dengan suara bergetar. Saya hanya mendengarkan dan mengelus tangannya, tidak berkomentar apapun. Ternyata reaksi yang saya berikan berdampak baik kepadanya. Menurut pengakuannya, selama ini setiap ia mengeluhkannya kepada Ibu Panti malah balik menceramahinya. Ia tidak butuh seperti itu, yang dibutuhkan hanyalah pendengar yang mampu memahaminya dengan baik. Oke, baik sekali Ibu. Pertanyaan selanjutnya, di dalam berorganisasi, apakah Anda mampu berusaha mengerti dan mendahulukan kepentingan bersama? Jika ya, ceritakan pengalaman tersebut Ibu. Ya, saya memiliki pengalaman di mana saya mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan sendiri. Pada saat itu, sebuah kepanitiaan saya ikuti harus mencari dana yang terbilang cukup banyak. Kebetulan saat mencari dana, saya menyarankan untuk mencari dana di lapak berjualan saya. Saat itu, saya memiliki usaha clothing dengan salah satu teman saya yang untungnya cukup lumayan. Saat itu saya tidak mengambil keuntungan sedikit pun, dan benar-benar hasil keuntungan yang didapat seutuhnya diberikan untuk pencari dana saat itu. Selain itu, saya juga seringkali menurunkan ego saya untuk memperjuangkan pendapat sendiri dan mencoba membuka pikiran untuk mendengarkan orang lain. Seringkali pendapat saya juga tidak sejalan dengan kebanyakan anggota lainnya dan berujung bukan pendapat saya lah yang dipakai. Namun, pada situasi tersebut, saya memilih ikhlas dan mendukung suara terbanyak demi kepentingan organisasi. Oke, baik Ibu, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Anastasia Evi untuk melanjutkan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, Ibu Nadia, saya akan melanjutkan pertanyaan sebelumnya ya. Ceritakan sejauh mana pengetahuan Ibu terkait organisasi yang pernah diikuti dari segi struktur hingga iklim maupun budaya yang berlaku. Ya, sejauh ini organisasi yang pernah saya ikuti memiliki struktur yang jelas, sehingga saya mengetahui siapa saja yang menempati sebuah jabatan di organisasi kami. Selain itu juga saya menggolongkan budayanya dalam dua bentuk, yaitu disiplin dan sopan santun. Untuk kondisi lingkungannya sendiri, menurut saya organisasi sosial tentunya lebih banyak interaksi yang tidak bersifat kompetisi dibandingkan dengan yang lain. Baik, lalu ceritakan pengalaman Anda membuat strategi pemecahan sebuah masalah yang disetujui oleh tim Anda. Ya, baik Bu, pengalaman untuk pemecahan sebuah masalah cukup sering saya lakukan, khususnya ketika saya menjadi ketua himpunan mahasiswa. Saat menjadi ketua himpunan, kami menghadapi perubahan situasi dari offline menjadi online. Saya sebagai ketua juga harus memecahkan permasalahan terkait bagaimana kegiatan di prodi saya harus tetap berjalan. Kondisi tersebut membuat saya berpikir dan meng-create acara kami dengan tidak melupakan nilai dan tujuan kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, lalu bagaimana cara Anda selama ini memulai interaksi di lingkungan baru? Ya, saya merupakan tipe orang yang bisa memulai dulu sebuah perkenalan. Jadi saya tidak pernah terlalu sungkan gitu untuk menegur sapa orang lain terlebih dahulu. Baik, selanjutnya bagaimana Anda berusaha untuk berhubungan baik dengan orang yang memiliki pola pikir berbeda dengan Anda? Ya, menurut saya perbedaan pola pikir akan selalu ada dan tidak menutup kemungkinan untuk menimbulkan konflik.
Yang saya lakukan untuk berhubungan baik dengan tetap menjaga sikap saya secara pribadi dan tentunya tidak saling merugikan satu sama lain. Selanjutnya, ceritakan pengalaman Anda membantu memecahkan konflik yang terjadi dalam suatu proyek yang pernah Anda ikuti. Ya, biasanya kesulitan yang dihadapi oleh proyek yang saya ikuti adalah adanya perubahan secara mendadak terkait tuntutan bentuk acara dari ketua atau bahkan pendamping kami. Tentu hal tersebut menimbulkan beberapa konflik antar anggota. Pengalaman saya dalam memecahkan konflik ini adalah dengan mengusulkan beberapa metode baru seperti penggunaan media lain atau media pada platform yang sedang dipakai dengan cara lain. Lalu, bagaimana cara Anda memberdayakan rekan tim agar mampu menyelesaikan tugas? Ya, di awal perekrutan tentu kami juga melakukan proses wawancara, di mana dalam wawancara tersebut memuat tentang minat dan bakat calon anggota. Dari minat bakat tersebut, kami berusaha menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuannya. Dari itu diharapkan anggota diberdayakan secara maksimal. Baik, selanjutnya upaya apa yang pernah Anda lakukan untuk membangun kerjasama tim yang baik dalam suatu organisasi? Ya, upaya yang pernah saya lakukan untuk membangun kerjasama tim di dalam organisasi saya itu menjalin komunikasi yang intens antar anggota untuk membentuk hubungan yang baik dan mengadakan kegiatan bersama di luar organisasi. Selain itu juga menanamkan nilai saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Selanjutnya, ceritakan pengalaman Anda saat bekerja sama dengan tim terkait cara tim memberikan hasil kerja yang solid untuk organisasi. Ya, pengalaman saya mungkin ketika sama-sama membackup. Jadi ada satu acara yang dimana saya sangat merasakan anggota itu saling membackup satu sama lain, dan menurut saya itu jadi salah satu pengalaman saya yang cukup solid antar anggota. Lalu bagaimana cara Anda mempertahankan kekompakan dan kinerja para anggota dalam organisasi yang Anda pimpin? Ya, saya sangat mengutamakan komunikasi dan follow up. Saya selalu mengadakan rapat evaluasi dan pertemuan yang cukup rutin. Oke, tindakan apa yang pernah Anda lakukan terkait membantu orang lain yang mengalami kesulitan dalam bekerja di suatu organisasi? Tindakan pertama yang saya lakukan tentunya mengkomunikasikan kesulitan yang dialami tersebut. Lalu bersama-sama menyusun cara untuk membantu anggota saya yang sedang mengalami kesulitan. Baik, terima kasih Ibu Nadia. Pertanyaan dari saya cukup, dan terima kasih Ibu Nadia juga sudah menjawab semuanya. Silakan dilanjutkan untuk wawancara selanjutnya. Ibu, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya akan langsung melanjutkan saja ya untuk pertanyaan selanjutnya. Ibu Nadia, apakah Anda melakukan manajemen waktu sebagai mahasiswa aktif, dan mengapa manajemen waktu tersebut penting untuk diterapkan? Ya Bu, saya pernah melakukan manajemen waktu Bu, untuk membagi waktu perkuliahan dan organisasi yang saya ikuti. Manajemen waktu sangat penting diterapkan dalam kehidupan agar kita dapat menjalani dan mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawab kita dengan baik. Baik Ibu, upaya apa yang Anda lakukan agar urusan pribadi tidak tercampur dengan urusan pekerjaan? Selama ini sih saya belum pernah memiliki pengalaman melibatkan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan, karena saya tahu menempatkan diri saya di rumah dan di kampus. Baik, apa yang Anda lakukan saat jadwal Anda terganggu, dan berikan contoh bagaimana Anda menanganinya? Ya, saya pernah melewati tanggal pengerjaan tugas yang sudah dijadwalkan. Biasanya saya menyelesaikannya H-3 dari deadline yang sudah ditentukan dosen, sehingga saya sedikit keteteran dalam mengerjakannya. Dalam keadaan tertekan seperti itu, saya datang ke kampus terlebih dahulu biasanya, dan sebelum kelas untuk menyelesaikan tugas yang masih belum terselesaikan. Baik Ibu, bagaimana cara Anda untuk meyakinkan sebuah tim mengerjakan suatu proyek yang tidak disukai?
Biasanya dalam sebuah tim untuk mengerjakan suatu proyek itu membutuhkan komunikasi antar anggota dan membuat rancangan pekerjaan atau misi apa saja yang harus dilakukan oleh setiap anggota tim kerja untuk mencapai visi tim. Baik, upaya apa yang Anda lakukan untuk mengatur pembagian tugas dalam suatu proyek? Ya, saya merancang desain pekerjaan, dapat berupa rincian tugas dan pembagiannya, memberikan skala prioritas serta timeline. Baik, Ibu, bagaimana cara Anda dalam mengendalikan emosi ketika menghadapi permasalahan dalam organisasi? Ya, cara saya adalah meminta penjelasan dan bertukar informasi secara dua arah apabila terjadi kesalahpahaman dan tidak mengambil kesimpulan secara sepihak. Baik, Ibu, bagaimana cara Anda mengutarakan pendapat? Ya, cara saya mendengarkan seluruh informasi secara keseluruhan dan mengutarakan pendapat. Baik Ibu, bagaimana caramu untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saat sedang presentasi ataupun bicara depan umum? Ya, sebelum presentasi, biasanya saya memahami seluruh materi dan hal tersebut membantu saya untuk percaya diri dalam presentasi saya. Baik Ibu, berikan contoh bagaimana Anda telah bekerja dalam sebuah tim. Saya pernah bekerja dalam beberapa tim di kepanitiaan kampus, seperti pengalaman saya di salah satu kepanitiaan yang sudah saya ceritakan di awal, yaitu Taste of Counseling. Saya bertanggung jawab di divisi acara. Dalam hal ini, saya berperan mengatur beberapa hal agar acara yang sudah disusun dapat terselesaikan dengan baik. Baik Ibu, selama ini bagaimana cara Anda menyikapi perbedaan pendapat dengan atasan ataupun rekan kerja? Ya, menurut pengalaman saya selalu menghargai perbedaan pendapat yang ada di antara saya dengan rekan kerja maupun atasan. Saya juga membangun komunikasi lebih baik dengan rekan kerja yang sedang saya tidak setuju dengan pendapatnya, agar saya dapat lebih memahami pendapat yang dimaksud dari rekan kerja, agar dapat saling memahami juga dan membangun ke arah yang lebih baik. Baik Ibu, berikan contoh bagaimana Anda menetapkan sasaran dan mencapainya. Ya, saya menetapkan sasaran dengan menentukan tujuan untuk diri sendiri dan sesuai dengan visi dan misi organisasi yang saya tempati. Saya mencapai tujuan yang saya buat dengan langkah-langkah konkret dan dapat saya lakukan. Baik Ibu, ceritakan bagaimana Anda bekerja secara efektif di bawah tekanan. Ya, ketika saya merasakan hal tersebut, saya coba untuk tetap tenang dengan melakukan latihan napas atau mendengarkan musik untuk menenangkan diri. Setelah itu, saya menyusun skala prioritas dari pekerjaan yang akan diselesaikan sebelum deadline. Ya, baik Ibu. Terima kasih Saudari Nadia untuk wawancara hari ini, sudah cukup ya. Terima kasih atas antusias Anda terhadap informasi lowongan pekerjaan dari kami. Hasil wawancara serta informasi selanjutnya akan kami kirimkan via email dan mohon untuk tidak melewatinya. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih juga Ibu Anastasia Elizabeth, Ibu Anastasia Evi, dan Ibu Stella Parera. Tapi sejauh ini belum ada pertanyaan dari saya. Baik, Ibu Nadia, selamat pagi. Ya, Bu.